pada hari Rabu 28 Mei 2025 bertempat di Aula VIP Masjid Istiqlal Jakarta diselenggarakan dialog antar agama yang diprakarsai oleh Fox Point Indonesia dengan tema The Servant Leadership of Pope Francis. Salah satu pembicaranya adalah Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Monsinyur Anton Subianto Bunyamin OSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Menteri Agama yang saya cintai, kita sama-sama hormati, banggakan, Ketua Fox Point Indonesia, para pendeta, Ketua Umum dari agama besar, saya dengar dari ormas-ormas, saya lihat juga diplomat ya, dan yang luar biasa, Bapak Ibu yang terhormat semuanya. Tadi video tayangan kecil itu sudah menggambarkan apa yang ingin saya sampaikan, The Servant Leadership of Pope Francis. Dalam konteks kehidupan beragama, kepemimpinan seorang pelayan dikaitkan dengan imannya kepada Tuhan dan komitmennya kepada umat dan masyarakat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sebagai gembala umat Katolik, dengan tulus dan lurus, Paus Fransiskus melayani umat, melayani Tuhan yang satu. Tuhan yang ia yakini mencintai semua ciptaan, baik manusia maupun alam semesta. Maka Paus Fransiskus menempatkan diri sebagai pelayan Tuhan yang mengasihi semua manusia tanpa sekat apapun dan peduli pada lingkungan alam tanpa batas apapun. Maka Bapak Suci Paus Fransiskus tampil sebagai gembala humanis berorientasi kemanusiaan dan pemimpin ekologis berwawasan alam. Ada banyak dokumen yang menyiratkan hidup beliau, diantaranya saya hanya 3, Evangelii Gaudium, lalu Laudato Si, dan Fratelli Tutti. Evangelii. Satu, gembala yang Evangelii Gaudium yang sukacita. Paus Fransiskus yakin bahwa perjumpaan dengan Tuhan yang diyakini membawa sukacita, dan di dalam Tuhan sukacita itu terus diperbaharui. Maka makin dekat seorang pada Tuhan, sukacita itu makin besar, dan sukacita itulah yang hendak dibagikan. Itulah Paus Fransiskus mengajak semua pemimpin agama untuk tampil penuh sukacita, bukan seperti orang yang baru pulang dari kuburan, muka luyu, duka, kayak papan. Maka Paus juga pernah mengajak, mari agar kita selalu tersenyum, bukan karena kewajiban pramugari, tetapi karena sukacita yang lahir dari perjumpaan Tuhan. Tahun 2013 mengunjungi di Assisi Santa Clara, bertemu dengan para suster. Lalu para suster tersenyum, ditegur, biarlah jangan tersenyum seperti pramugari, tapi hendaklah senyum itu keluar dari hati. Jadi beda, senyum karena kewajiban dan senyum karena sukacita. Itulah yang tampak dalam tema kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia 3-6 September 2024, iman, persaudaraan, dan bela rasa. Iman sejati kepada Allah berbuah pada komitmen yang sungguh pada sesama manusia melalui tindakan konkret bela rasa tanpa sekat. Bela rasa universal ini menjadi harapan tercipta persaudaraan sejati dan damai sejahtera. Maka beliau dimanapun waktu kunjungan ke Indonesia, tidak ada kendaraan yang bisa menghentikan kecuali kalau tergerak hatinya oleh belas kasih. Melihat seorang wanita hamil, anak-anak,
orang tua atau yang sakit. Apapun agamanya, apapun itu. Beliau rupanya tahu. Beliau datang, menyentuh, memberkati, dan memberi sesuatu. Kalau bukan beragama Katolik, dia beri medali. Kalau beragama Katolik, dia beri rosario. Kalau itu anak-anak, dia beri permen. Membawa banyak permen, mau Fransiskus itu untuk anak-anak. Yang kedua, gembala Laudato Si. Paus Fransiskus mengajak kita menjadi gembala berbau domba, dekat dengan umat dan masyarakat di mana ia berada dan berkarya, tertawa dan menangis dengan mereka yang dilayani. Kadang ia berada di belakang untuk mendorong dan membopong yang letih, lemah, dan lesu. Kadang berada di tengah untuk menemani dan menyemangati yang lelah dan putus asa. Dan kadang berada di depan untuk menjadi pedoman dan teladan, terutama bagi mereka yang sedang pusing tujuh keliling, lari luntang-lantung bagaikan berdiri dalam dunia yang sedang gonjang-ganjing. Contoh teladan apa yang harus dikatakan. Maka tadi disebut progresif. Kenapa disebut progresif? Disebut progresif karena menjalankan apa yang didoakan oleh imam besar tadi. Tuhan, Engkau Maha Pengasih, Engkau tidak murka. Itu karena Maha Kasih, itu karena memberikan kasih, lebih menekankan, maka disebut progresif. Maka disebut progresif itu karena Maha Kasih. Banyak orang yang menderita, menangis, sementara bumi meringis kehancuran. Paus mengajak kita merawat bumi sebagai rumah kita bersama untuk menyelamatkan manusia. Beliau berharap ada tindakan konkret bagi masalah dehumanisasi dan masalah ekologis dengan mendengarkan jeritan, baik jeritan bumi maupun jeritan kaum miskin. Sehari sebelum wafatnya, sebagaimana kita tahu, Paus Fransiskus seakan menghimpun seluruh tenaganya, menjumpai umat dan memberi berkat. Berkeliling, bukan hanya di wilayah yang biasa keliling, sampai keluar jalan, ke ujung jalan yang tidak biasa, seakan-akan mengucapkan selamat jalan. Dan saat wafatnya, Paus Fransiskus tinggal bersama dengan umat, dengan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, di bawah yang bisa dikunjungi, biasanya di atas tembok. Dan biasanya di makam Basilika Santo Petrus, dimakan para uskup di bawah, yang setelah dikubur tidak bisa langsung dikunjungi. Ini bisa dikunjungi. Besoknya saya lihat sudah ada begitu banyak orang yang antri mengunjungi, sebagaimana ketika akan datang pengunjung, waktu akan melayani. Jadi langsung terlihat di sini. Ini menunjukkan kedekatannya sebagai gembala, baik waktu hidup maupun setelah wafat. Itulah juga gambaran gembala yang sederhana. Yang ketiga, terakhir, gembala Fratelli Tutti. Dokumen Abu Dhabi dan Istiqlal merupakan ungkapan komitmen Paus Fransiskus dalam membangun jembatan persaudaraan dengan siapapun untuk mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan dan lingkungan hidup, demi apa? Terciptanya damai sejahtera. Maka mengambil inspirasi dari Santo Fransiskus Assisi, Paus Fransiskus merangkul semua orang sebagai saudara, Fratelli Tutti. Baginya hanya ada satu Tuhan. Maka sangat mengagetkan ketika beliau, terutama mengagetkan bagi orang Katolik, ketika beliau berkata, tidak ada Tuhan Katolik, Tuhan hanya satu. Maka ketika saya tadi berdoa, didoakan oleh Pak Imam Besar, Pak Kiai, saya menikmati doa itu. Dia doa kepada Tuhan yang disapa oleh Pak Kiai. Itulah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, yang yakin merangkul semua seluruh. Baginya hanya ada Tuhan satu dan satu kemanusiaan yang diciptakan Tuhan dengan anugerah berbeda-beda, termasuk pilihan hidup dan pilihan agama yang bermacam-macam sebagai rahmat dan berkat. Tapi semua tertuju kepada Tuhan yang satu. Untuk itulah dengan spontan, karena keteguhan iman masing-masing, karena kedalaman iman masing-masing,
kepada Tuhan yang diyakininya, kepada Allah yang diabdinya dengan mengharukan. Imam besar Masjid Istiqlal mencium Bapa Suci sebagai ayah dan sesepuh yang pantas dihormati. Dan Paus Fransiskus menciumi, bukan menciumi terus-menerus dan menempelkan tangannya di pipinya, tangan Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar sebagai sahabat dan saudara yang dikasihi, satu kali membangun jembatan kemanusiaan. Ini gambar yang saya sukai, dua utuh. Di banyak tempat hanya satu. Pak Kiai mencium Bapak Suci yang harus dibuat dua. Ini adegan luar biasa sebagai suatu berkat. Bagaimana Bapak Suci mengambil tangan, ditempelkan, dicium dan ditempelkan. Adegan yang luar biasa, persaudaraan yang sungguh memberi kesaksian. Maka jangan pernah berbicara dialog beragama kalau tidak bisa mengalami peristiwa hidup seperti ini. Peristiwa ini sendiri sudah menjadi dialog agama yang sangat jelas. Maka dalam dialog agama, Paus Fransiskus tidak pernah berdiskusi soal teologis, tetapi masalah humanis dan ekologis juga dicantumkan dalam deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh Kiai Haji Nasaruddin Umar dan Paus Fransiskus. Kita, kata Paus, fratelli tutti. Kita semua saudara, itulah kepemimpinan pelayanan Paus Fransiskus. Sebagai penutup, syukur kepada Allah, kepemimpinan Paus Fransiskus ini diteruskan oleh Paus Leo ke-14 yang bagi saya adalah kembaran muda Paus Fransiskus. Saudara-saudara, mudah-mudahan pada suatu hari Pak Kiai ada kesempatan juga berjumpa dengan kembarannya ini ya. Saya sampaikan kemarin kepada beliau salam dari bangsa Indonesia, dan harapan juga pada suatu hari bisa datang beliau mengangguk-angguk ya, rupanya dengan senang hati. Maka dalam film itu tampak ada dialog karena menyambut sapaan dari kita Indonesia. Beliau pernah ke Indonesia sebagai superior jenderal dan mengunjungi Papua. Siapa tahu pada suatu hari bisa mengunjungi Papua sehingga semua Papua menjadi tanah damai. Amin. Hidupnya Paus Leo sederhana, penuh bela rasa, tampak dalam hidup yang suci dan penuh dedikasi. Kata-kata pertamanya sama ketika muncul tuh, damai sejahtera bagi kalian semua. Dan beliau mengajak kita, mari kita menjadi duta perdamaian dengan membangun jembatan lewat dialog dan berbagai pertemuan. Syukur kepada Allah yang pertama, ada penerusnya, Leo. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang bineka tunggal ika, syukur kepada Tuhan. Kita semua pantas bersyukur bahwa kepemimpinan yang disebut the leadership, servant of the leadership of Pope Francis ini juga ditampilkan oleh sahabat dan saudaranya, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar beserta dengan Bapak Kardinal Ignatius Suhani. Terima kasih atas segala apa yang telah dicontohkan oleh Paus Fransiskus, oleh Pak Kiai, oleh Bapak Kardinal. Itulah pemimpin-pemimpin yang menjalankan the servant leadership. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih.